wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Saya Bunga Lestari dengan NIM 0306233169 dari kelas PGM I5 semester 5. Izinkan saya mengajak kita semua mendiskusikan materi kepalmerahan tentang pertolongan pertama. Yang pertama adalah pengertian pertolongan pertama. Pertolongan pertama atau disingkat PP adalah pertolongan awal dengan cepat yang kita berikan kepada orang yang sakit atau cedera atau kecelakaan sebelum orang tersebut dibawa ke tempat rujukan atau puskesmas atau rumah sakit terdekat. Penolong yang pertama kali tiba di tempat kejadian yang memiliki keterampilan dan terlatih dalam penanganan medis dasar. Selanjutnya, tujuan pertolongan pertama, yaitu yang pertama menyelamatkan jiwa penderita, yang kedua mencegah cacat, yang ketiga memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan. Selanjutnya, dasar-dasar pertolongan pertama. Yang pertama, persetujuan tindakan dari yang akan ditolong. Yang kedua, seorang penolong pertama mempunyai kewajiban seperti menjaga keselamatan diri, memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat, meminta bantuan atau rujukan, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai penolong pertama harus menyiapkan alat pelindung diri atau APD. Selanjutnya, anatomi fal dasar. Dalam melakukan pertolongan pertama ini, kita juga harus tahu apa itu anatomi dan fal dasar. Anatomi adalah ilmu urai tubuh, yaitu ilmu yang mempelajari susunan dan bentuk tubuh. Sedangkan ilmu fal yaitu ilmu yang mempelajari fungsi bagian dari alat atau jaringan tubuh yang disebut fisiologi. Selanjutnya, prinsip dasar pertolongan pertama. Yang pertama, pastikan jalan napas terbuka. Yang kedua, periksa pernapasan korban. Yang ketiga, periksa denyut nadi dan pendarahan. Yang keempat, disability, yaitu cek kondisi kesadaran korban. Selanjutnya, langkah umum pertolongan pertama. Yang pertama, pastikan keamanan diri dari korban. Yang kedua, cek kondisi fisik dan respon korban. Yang ketiga, hubungi layanan darurat jika diperlukan. Yang keempat, beri pertolongan sesuai kebutuhan seperti CPR dan perban. Pertolongan pertama pada luka, yaitu luka kecil dengan bersihkan tutup dengan perban steril. Yang kedua, luka besar hentikan pendarahan. Yang ketiga, luka bakar dinginkan dengan air bersih selama 10-20 menit. Pertolongan pertama pada patah tulang. Yang pertama, hindari menggerakkan bagian yang terluka. Yang kedua, stabilkan area yang patah. Yang ketiga, jangan mencoba memperbaiki posisi tulang. Selanjutnya, pertolongan pertama pada serangan jantung. Yang pertama, posisikan korban berbaring dengan posisi yang nyaman. Yang kedua, bantu korban minum obat jantung jika ada. Yang ketiga, lakukan CPR jika korban kehilangan kesadaran. Selanjutnya, pertolongan pertama pada pingsan. Yang pertama dilakukan, baringkan korban dan angkat kaki setinggi 30 cm. Yang kedua, longgarkan pakaian yang ketat. Yang ketiga, pastikan korban mendapat udara yang segar. Selanjutnya, pertolongan pertama pada tersedak. Yang pertama, tepuk punggung korban sebanyak 5 kali. Yang kedua, lakukan dorongan perut jika diperlukan. Yang ketiga, jika korban tidak bisa bernapas, segera hubungi bantuan medis. Selanjutnya, keterampilan dasar pada pertolongan pertama, yaitu CPR, menangani pendarahan, menangani cedera kepala, menggunakan peralatan pertolongan pertama. Selanjutnya, pertolongan pertama pada kondisi keracunan. Jika korban tidak sadar atau mengalami kesulitan bernapas, segera panggil bantuan medis. Jika keracunan akibat bahan kimia, hindari muntah, segera cuci bagian tubuh yang terkena bahan berbahaya. Bantuan untuk gigitan atau sengatan gigitan ular, yaitu dengan cara tenangkan korban, kurangi pergerakan area yang digigit, jangan dihisap, dan segera cari bantuan medis. Bantuan untuk sengatan serangga. Jika ada sengat yang tertinggal, keluarkan perlahan dan kompres dingin area tersebut. Selanjutnya, kesimpulan. Pengetahuan pertolongan pertama sangat penting, terutama di situasi darurat. Dengan mengetahui dasar-dasar pertolongan pertama, seseorang dapat memberikan bantuan yang efektif dan tepat sasaran yang berpotensi menyelamatkan nyawa. Pertolongan pertama sangat penting untuk mencegah cedera lebih lanjut. Mengetahui cara dasar pertolongan pertama dapat menyelamatkan nyawa. Pertolongan pertama adalah keterampilan dasar yang sangat penting untuk dimiliki semua orang.
Hal ini bertujuan untuk menstabilkan kondisi korban, mencegah kondisi menjadi lebih buruk, dan meningkatkan peluang pemulihan sebelum bantuan medis profesional datang. Dengan memahami prinsip dasar pertolongan pertama seperti DRABC dan teknik penanganan pada situasi tertentu seperti pendarahan, patah tulang, luka bakar, atau serangan jantung, kita bisa bertindak cepat dan tepat dalam situasi darurat. Pertolongan pertama bukan hanya tentang teknik, tetapi juga tentang sikap yang tenang dan penuh perhatian. Pengetahuan ini meskipun sederhana, dapat sangat berdampak dalam menyelamatkan nyawa atau mengurangi tingkat keparahan cedera. Kesiapsiagaan dan latihan rutin dalam pertolongan pertama sangat dianjurkan agar kita lebih sigap dan siap jika menghadapi keadaan darurat. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.